Bab 1085. Siapa yang tidak menginginkanku lagi? Setelah berbicara, Audrey Han langsung berlari keluar. Colden Ye sedang berbaring di ranjang rumah sakit menunggu untuk minum air. Setelah dokter datang, dia terkejut melihat Colden Ye sudah bangun. Dia memeriksanya dan pergi setelah memastikan bahwa dia tidak dalam kondisi serius. Setelah dokter pergi, Audrey Han menuangkan secangkir air hangat untuk Colden Ye kemudian membantunya duduk. Minum air dulu. Colden Ye mengawasinya tanpa bergerak. Matanya terlalu lugas, Audrey Han sedikit malu dipandang olehnya. Apa yang kamu lakukan? Colden Ye mengerutkan bibir tipisnya, mencoba berdebat dengannya, tetapi suaranya pecah ketika dia berbicara, jadi alisnya mengerutkan kening dan tidak punya pilihan selain menyesap dan melembabkan tenggorokannya. Pada saat ini, Audrey Han juga mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks pemberitahuan ke semua orang bahwa Colden Ye sudah sadar. Untuk kenyamanan, Audrey Han juga secara khusus menarik semua orang yang dia kenal ke dalam grup WeChat yang sama dan kemudian langsung memberitahu berita di grup tersebut. Setelah dia selesai memposting, dia hendak memposting momen, tetapi Colden Ye tiba-tiba mengambil teleponnya. Aku baru bangun, kamu tidak menghadapku dan menghadap ponsel. Audrey Han mengangkat kepalanya dengan takjub, menggigit bibir bawahnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, semua orang mengkhawatirkanmu akhir-akhir ini ketika kamu koma. Sekarang kamu sudah bangun, aku harus memberitahu mereka berita itu. Kalau begitu sekarang sudah selesai. Colden Ye memasukkan telepon ke bawah bantalnya, jelas tidak mengizinkan Audrey Han menyentuh telepon itu lagi. Audrey Han tidak tahu apa maksudnya. Setelah memikirkannya, mungkin Colden tidak ingin membiarkan dirinya melihat telepon. Jadi dia tidak memaksanya, tetapi berkata dalam-dalam kepada Colden Ye. Dokter baru saja memeriksamu, kamu ada merasa tidak nyaman sekarang? Atau, apakah ingin terus minum air? Lapar tidak? Kalau tidak, biarkan aku telepon dan bertanya. Pertanyaannya datang satu demi satu dan penuh perhatian pada Colden Ye. Colden Ye tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Audrey Han jatuh ke pelukannya dan menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Colden Ye mencubit dagunya dan napas berbahaya muncul di matanya. Baru saja, siapa yang bilang tidak menginginkanku? Audrey Han berkedip dan menatapnya bingung. Ini adalah ketiga kalinya dia mengajukan pertanyaan ini. Dapat dilihat betapa dia peduli dengan pertanyaan ini. Dia belum bisa menghindarinya dua kali sebelumnya. Kali ini tidak ada gunanya berpura-pura bodoh. Hah? Melihat dia diam, Colden Ye bertanya lagi. Kali ini nadanya sedikit lebih serius, seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia mendapat jawabannya. Audrey Han, baiklah, aku yang bilang, tetapi aku juga ingin mencoba apakah kalimat ini akan membuatmu bereaksi. Siapa suruh kamu tidak bangun? Lihat. Kamu langsung bangun begitu aku mengatakannya. Bukankah itu bagus? Colden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya. Bagus. Audrey Han, maksudku, itu hal yang baik bagimu untuk bangun. Adapun apa yang aku katakan, itu untuk membangunkanmu. Jika aku benar-benar tidak menginginkanmu, bagaimana aku masih bisa berada di sisimu sekarang? Mendengar, Colden Ye tercengang. Ya, bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya? Bahkan ketika dia mengalami kecelakaan, keberadaannya dan kehidupannya tidak diketahui. Bahkan setelah menemukannya dan mengetahui bahwa dia telah kehilangan ingatannya, dia menjaganya sendirian. Memikirkan hal ini, Colden Ye perlahan mendekatinya, menghembuskan semua panas di wajahnya. Melihatnya mendekat, Audrey Han melebarkan matanya tanpa sadar, lalu mendorongnya menjauh dan berkata dengan cemas. Kamu baru bangun, kamu pasien, kamu tidak bisa sembarangan. Begitu suara itu terdengar, Colden Ye membungkuk dan memeluknya. Audrey Han tercengang. Dia merasakan tangannya sedikit mengencang di pinggangnya, tapi tiba-tiba dia mengendurkannya seolah memikirkan sesuatu.
Bahkan jika kamu benar-benar tidak menginginkanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dalam hidup ini, kamu adalah milikku. Ketika dia mengatakan ini, nadanya penuh dengan keseriusan. Audrey Han menggerakkan bibirnya, mencoba berbicara, tetapi dia merasa bahwa keheningan lebih baik daripada berbicara saat ini dan sudut bibirnya perlahan melengkung. Keduanya berpelukan dengan tenang di bangsal, menikmati waktu yang menjadi milik mereka. Namun, pada saat ini, ponsel tiba-tiba berdering. Keduanya tertegun, itu adalah telepon yang Golden Ye masukkan ke bawah bantalnya barusan. Golden Ye masih belum memeluk istrinya dengan cukup, panggilan telepon masuk mengganggunya, dia memutar alisnya dan mengeluarkan telepon untuk mematikan suara, lalu menyelipkannya kembali di bawah bantal dan terus memeluk istrinya. Audrey Han, apakah tidak masalah jika tidak menjawab telepon? Audrey Han mengingatkan dengan suara rendah. Ada apa? Bukannya kamu sudah memberitahu mereka bahwa aku sudah bangun? Golden Ye berbisik, berita itu sudah disampaikan. Tidak perlu mengatakannya untuk kedua kalinya. Perkataannya masuk akal dan Audrey sepertinya tidak punya cara untuk menentangnya. Anisong adalah orang pertama yang bergegas ke rumah sakit terlebih dahulu dan pertama kalinya menelepon Audrey Han, tetapi setelah beberapa panggilan tidak dijawab, Anisong sedikit panik. Bukankah baru bangun, mengapa tidak menjawab telepon? Jadi dia segera meninggalkan lelaki tua dan bergegas ke rumah sakit sendirian. Alhasil, tidak disangka saat membuka bangsal melihat adegan pasangan muda saling berpelukan. Adegan itu sunyi dan indah. Mungkinkah tidak menjawab telepon tadi karena saling berpelukan sampai sekarang? Anisong merasa seperti nyamuk di sini. Hei, sudah cukup berpelukan belum? Meskipun mengetahui bahwa melanggarnya tidak baik, Anisong mengetuk pintu dan bertanya kepada pasangan yang tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Sebenarnya, Golden Ye telah melihat Anisong datang sejak lama, tetapi dia sangat tidak tahu malu dan tidak ingin peduli padanya. Ketika Audrey Han mendengar suara Anisong, dia segera mendorong Golden Ye menjauh dengan kaget, menoleh dan tersipu melihat Anisong. Anisong berjalan perlahan dengan sepatu hak tinggi. Baru bangun, gimana rasanya? Golden Ye menatap Anisong dalam-dalam, menarik kembali pandangannya, lalu menatap kembali Audrey Han. Anisong mau tak mau memutar matanya pada adegan ini. Aku bilang, ini sudah cukup, baru saja bangun sudah begitu lengket. Meskipun sangat tidak nyaman untuk diinterupsi, Anisong adalah seorang penatua dan wajah Audrey Han yang di sebelahnya sudah memerah, dia menjadi lebih serius dan berkata, tidak ada masalah besar, mungkin bisa dipulangkan hari ini. Dipulangkan? Kamu bercanda ya, sudah berapa hari berbaring, mau dipulangkan hari ini. Bagaimana jika ada masalah lain? Golden Ye mengerutkan kening saat mendengarkan itu, jelas dia tidak ingin tinggal di rumah sakit, mungkin karena dia merasa tidak nyaman di sini, ditambah dia telah berbaring selama berhari-hari. Audrey Han berkata tepat waktu. Begini saja, nanti kita tanyakan ke dokter, kalau dokter setuju, maka kita akan keluar dari rumah sakit, lalu pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Karena Golden Ye tidak suka tinggal di sini, cobalah untuk memuaskannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pasien sekarang. Audrey Han benar-benar khawatir tentang apa yang terjadi padanya. Bagaimana jika dia pingsan lagi? Bersambung.